Satu, dua, tiga, action. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Halo semua, sehat semua ya. Kita udah hampir sebulan WFH di rumah aja. Physical distancing udah, social distancing udah. Sekarang PSBB. Berarti kita harus menjaga jarak ya dan menjaga aktivitas kita juga. Betul. Ya emang udah nggak boleh juga sih ya dari kemarin. Jadi Miss ngapain aja nih selama PSBB di rumah? Sebenarnya nggak pas kalau PSBB di Jakarta kan start like minggu kemarin ya. Jadi selama WFH kali ya. Selama WFH untuk aku nih yang rumahnya 4L, tipenya 4L. Lu lagi. Dia lagi. Ketemunya orangnya itu lagi. Jadi area bergerak, area aktivitasnya tuh kamar mandi, dapur, ruang tamu atau ruang TV. Itulah. Bayangkan ngapain aja. Dia lagi pokoknya masak, orangnya. Tidur bebersih. Iya. Nah, ngomong tentang masak selama WFH, gue merasa gue nggak pernah serajin ini ngunjungin dapur. Itu dapur gue kalau misalnya bisa komplain, bisa demo, stop Asti, stop please. Jangan kerja lagi, jangan kerjain dapur lagi gitu. Kebayang sih gue. Kebayang kan? Biasanya gue nggak pernah ke dapur paling cuma bikin teh, kopi atau bukan roti, masak ya. Bukan masak. Dan sekarang gue bisa bikin pempek. Gue bisa bikin lasanya. Gue bisa bikin makaroni skutel. Sampai kemarin ayam bakar segala macam. Itu tapi kira-kira kamu bisa begitu itu alasan terbesarnya apa? Akhirnya turun ke dapur. Gak ada kerjaan, Bo. Butuh job ya. Jadi buat ngabisin waktu ya kan, bangun tidur pagi, udah olahraga, habis itu langsung ke dapur coba. Kalau buat kita nih yang mama-mama, ibu, dengan yang terutama anak-anak remaja kayak aku ya, yang cacing-cacingnya itu jauh lebih aktif dalam perut mereka, banyak hal sih sebenarnya. Berarti makannya lebih banyak dong? Makannya lebih banyak. Nah kan selama WFH ini kan memang ya aku sih masak tapi nggak seintens itu juga gitu kan. Nah sebenarnya sih kalau aku paling utama adalah ngirit. Iya benar ya. Cara saya kangen panggung, mikrofon. Tapi semua panggung kan nggak ada nih selama WFH. Otomatis orang-orang seni kayak kami ini ya nggak bisa manggung gitu kan. Cari panggung di dapur, nggak salah. Oke, jadi itu. Cari panggung seperti ini. Iya, cari panggung seperti ini. Oke. Jadi ngirit terus lebih bersih ya pasti. Iya, higienis ya, itu paling penting. Karena kan selama pandemik COVID ini juga kita harus cuci tangan sering-sering, harus jaga kebersihan, jaga imunitas tubuh kita juga harus lebih baik lah ya. Intinya kan udah banyak kontak keluar. Ya, Oke, nah cukup kita ngomongin tentang dapur dan masak-memasak. Selain masak, hobi lainnya apa nih selama WFH? Oke, jadi begini. Ternyata selama WFH ini kan aku bangunnya lebih pagi loh. Beneran. Lebih pagi. Jadi dapur jam 8 udah kelar. Selesai semuanya, udah beres. Oke. Nah, jadi nonton Korea, drakor. Sebenarnya bukan hobi baru kalau buat aku. Udah lama. Tapi biasanya emang kan ini ngeri-ngeri sedap ya nonton Korea itu. Kenapa tuh? Ngeri-ngeri sedapnya gini. Jadi kalau nonton drama berseri itu kan kita kayak mau lagi gitu kan. Which is so me ya. Iya. Jadi kalau memang waktunya nggak ada, biasa-biasa sih aku nggak berani nonton drakor. Nah, kalau aku nih selama WFH jujur aja, itu drakor 1 episode sampai 16 itu kelar bisa kali 2 hari. Nonton terus sampai subuh, lanjut lagi. Itu makanya kenapa dulu gue tuh agak menghindari tuh namanya nonton drakor, karena itu nafsu. Tapi ternyata teracuni juga ya. Teracuni juga. Pasti gara-gara baca postingan teman-teman. Iya, benar. WhatsApp blast. Itu ada loh yang sampai niat ke WhatsApp blast. Ini drakor terbaru. Tadi kasih resensi gitu. Referensi.
Kalau film apa sih bilangnya? Dia referensi. Referensi ya. Resensi. Resensi. Bukan Bukan Itu ya. Nanti kita resensi. cari di kampus ya. Oke, nah jadi drakornya apa yang ditonton sekarang? Oke, yang paling hits yang nggak cuma ibu-ibu kayak aku sih, banyak juga kakak-kakak juga di sana, di luar sana yang terpesona dengan kegantengan opa Korea, khususnya Kapten Ri, Wih. Crash Landing on You. Iya, gue juga nonton banget tuh. Si Habis ini Kapten udah Ri itu. berderet, ya mesti ditonton juga. Iya. Oke, nah ngomong-ngomong nih Miss, aku mau challenge Miss. Karena Miss adalah seorang storyteller profesional. Oh. Aku pingin tahu, kalau misalnya cerita Crash Landing on You, si Sherry ya, si Sherry itu, kalau misalnya dia naik parasut, jatuhnya nggak di Korea Utara. Entar dulu nih challenge-nya buat aku aja apa buat Miss dan semua yang mendengarkan. Okay. Jadi nanti setelah ini kita bikin challenge juga buat kalian. Boleh nanti diketik apa-apa aja ceritanya ya nanti. Oke, nah jadi ceritanya kalau misalnya seri itu, kalau jatuhnya nggak di Korea Utara, dia jatuhnya misalnya di Jakarta, di Papua, di Surabaya, atau di Medan. Parasutnya jatuh ke sana ya kan, meskipun agak nggak mungkin ya dari Korea Selatan parasut jauh amat. Tapi bebas. Nah, aku mau challenge Miss. Kita bikin challenge di sini. Aku akan kocok kartu. Nanti di sini kartunya akan ngasih tahu Miss. Jadi kota mana ya dipilih. Kota mana yang akan dikunjungi oleh Seri. Gak dikunjungi, dia akan jatuh di kota mana? Iya, akan jatuh di kota mana? Ya betul. Bawa angin, ya betul. Sampai sejauh mana angin itu membawa dia gitu. Oke. Nah, kita kocok dulu. Nanti Miss yang pilih ya. Oke. Udah dapat nih? Oke, sini aku yang lihat. Ternyata Mana? Seri jatuh ke Medan. Oke. Jadi aku create story. What if parasutnya Seri ke bawah angin lalu ternyata landingnya di Medan, bukan Korea Utara. Pada masa COVID seperti sekarang. Seri itu desainer ya dia? Desainer. Nggak salah ya. Karena udah berapa lama yang lalu ya. Iya. Oke. Parasutnya jatuh di Medan, lalu kemudian dia jatuh itu ada satu kota yang agak berjarak dari kota Medan. Itu namanya di kaki Gunung Sinabung. Wah. Iya, di kaki Gunung Sinabung dia tersangkut di jauh pohon. Kabanjae. Namanya Kabanjae. Jatuhnya di Kabanjae. Di dekat Gunung Sinabung. Nah, ada kemudian apa itu di situ? Jadi itu kan pedesaan ya. Jadi ada mereka itu semua kebun. Ada kebun kol, wortel, gitu-gitu karena sejuk hawanya. Dingin gitu banget dong ya. Iya. Di sana dia kemudian ketemu nih sama mama. Yang lagi manen. Manen ya. apa? Manen hari itu kol. Ya, kol. Cabbage. Yang lagi harvest. Panen, oke. Lalu kemudian Seri ikut si mama ini. Terus nah, karena ini selama COVID kan kayaknya kita heboh-heboh di Jakarta ya. Bukan di Jakarta, hampir di kota-kota besar ya. Yang agak-agak lebih berjarak dari kota besar belum terlalu menyadari bagaimana sebetulnya udah mulai butuh untuk proteksi pencegahan, ya kan? Kalau kita baca-baca di ini ya. Jadi kemudian Seri ngeliat, aduh, ini kan lagi wabah ini ya. Ini kenapa pada nyantai aja nih mama-mama semua ketemu teman-teman masih panen aja di ladang gitu ya. Sebetulnya nggak apa-apa aktivitas itu, tetapi proteksinya menurut dia kenapa enggak nih gitu kan. Terus terfikirlah si Seri untuk
kan kalau misalnya mereka mesti beli masker ke apotik, mungkin pertama kos gitu kan, agak jauh juga mungkin belinya. Dia kasih dong, Bo, tutorial ke mama-mama ini. Cara membuat masker gitu? Cara membuat masker di pelataran pelataran gereja atau pelataran gedung, karena di sana kan banyak ya gitu loh aktivitas-aktivitas yang buat ngumpul biasanya gitu loh. Nah, balai desa balai kali, desa. bukan gedung. Iya, balai desa. Nah, lalu kemudian kan si warganya ini merasa tertolong dong dengan ide si Sherry, cuma ambil kaos bekas dari rumah, digunting, dan rata-rata mama-mama ini juga bisa jahit tangan dengan yang sederhana bisa gitu kan, dan mereka merasa, waduh, kalau gini kita udah dibantu nih gitu kan. Terus mereka kayak mau kasih apresiasi untuk orang yang bantu. Indonesia itu hebat. Karena orangnya itu suka bergotong royong dan saling membantu. Itulah salah satunya ya. Apa kira-kira apresiasi yang mama-mama ini kasih ke Sherry menurut lo kalau dia di Medan? Kalau gue, kalau misalnya di jalan-jalan keluar kota itu pasti harus bawa oleh-oleh dong, ya kan? Yoi. Setelah mereka merasa bersyukur si Sherry itu membuatkan masker tutorial, langsung si mama itu suruh bapak-bapaknya datang manen duren, Bo. Biar Sherry bisa bawa duren pulang kampung ke Korea. Kalau dia nggak naik pesawat bisa ya? Bawa duren? Iya bisa. Bisa dong. Dia naik parasut lagi? Dia naik parasut lagi, digantung di bawah dalam tasnya dia. Oke. Ya seru itu ya kan. Kira-kira begitu kalau dia landingnya di Kabanjahe. Oke. Nah next kita cari lagi nih kota mana yang akan dikunjungi, bukan kunjungi, yang akan mengantarkan Sherry selanjutnya. Parasutnya terbawa? Ya. Oke. Next. Baca. Dia ternyata parasutnya landing di Yogyakarta. Seru ini kayaknya. Lanjut. Di Yogyakarta. Kakak. Ngomong-ngomong ini sepi ya musik ya. Yogyakarta coba kerja Jogja. Bisa musik katon nggak katon? Kan belum belajar dia. Genrenya jauh soalnya. Oke, nah kalau di Jogja, gue tuh kebayangnya si Sherry itu ya setelah parasutnya nyangkutnya di itu, di pohon beringin yang di alun-alun. Beringin kembar. Yoi, gue inget banget tuh datang ke situ ya kan, merem kan. Terus sebenarnya untuk mengetahui apa ya? Untuk mengetahui masa depan kita apakah lurus apa enggak, bagaimana sih? Lupa. Oke. Nah, jadi setelah dia jatuh tuh di alun-alun, di pohon beringin. Di pohon beringin di alun-alun itu, pas banget Sultan Hamengkubuwono lagi lewat. Pakai kereta. Cerita bebas suka gue dong ya kan. Oke, jadi Sultan datang, dilihat ndok gendok kowe iku karep opo nyangkut teko nang di kowe ndok gitu katanya Sultan. Teko nang di sih? Ya kan dia nyasar di atas, kamu tuh dari mana pakai parasut gitu loh sih. Teko itu sampai. Oh salah ya. Sekongen di Jawa amatir, maaf ya. Oke, nanti si Sultan nanya gitu ya kan, kamu tuh dari mana kok bisa nyangkut di alun-alun ini gitu. Akhirnya dia bilang dong, gitu. Dia cerita dong, Tan Sultan. Kan ceritanya langsung akrab gitu si Sultan. Jadi Tan, bisa nggak tolong dong saya dibantu untuk kembali ke negara saya, Korea. Oh boleh kata Sultan, dengan senang hati, tapi satu syarat. Kata Sultan, lu bawa teman-teman lu BTS, Blackpink semua datang ke Jogja, di alun-alun konser dulu. Jadi kalau misalnya teman-temannya udah datang, baru lu boleh pulang. Gitu kata Sultan. Terus ada lagi kayaknya. Apa? Pasti dia makan gudeg. Yujum. Sama oleh-oleh bapia patok. Iya, seru banget ya kalau cerita-cerita kayak gitu. Nah, oke Miss. Kan kita tuh selama WFH sering banget deh aku dengar teman-teman aku tuh yang gila, gue bosen banget nih. Udah mati gaya nih.
sebenarnya gimana sih cara kita supaya bisa tetap produktif di rumah aja? Ada tips nggak sih? Ya itu kayak tadi masak, Ya. nonton drakor itu juga untuk Menghibur hati, ya. Menjaga kita tidak ke drag ke stres gitu kan. Betul. Itu juga cara sih. Maksudnya sebenarnya sih kita bisa banget gitu. Bisa banget untuk stay happy ya, maksudnya dengan di rumah aja kumpul keluarga, tapi bisa bermakna, artinya bisa tetap kreatif, bagus-bagus, bisa produktif. Kayak kita mencoba untuk tetap produktif dengan menyediakan podcast ini. Oke. Jadi yang harus tetap dijaga itu adalah ini ya, hati. Iya, untuk tetap menjaga kita, gitu supaya tetap positif, supaya bahwa ini semua tuh akan berakhir gitu. Pasti dan ada akhirnya. Pasti ada akhirnya, dan kita nggak sendiri. Kita ngejalanin itu sama-sama, bahwa akan banyak orang di luar sana juga yang mungkin tidak seberuntung kita juga ya, Miss ya, untuk bisa tetap di rumah aja, menjalankan kegiatan dari rumah atau berkumpul sama keluarga. Kayak tenaga medis, mereka nggak punya pilihan, mereka tetap harus bekerja untuk membantu teman-teman kita yang terinfeksi corona gitu di sana. Jadi sekali lagi kita tetap harus menjaga supaya kita tetap stay positif, stay happy. Kayaknya sih simple yang kita kerjain, cuma suruh di rumah. Tapi itu sebenarnya efeknya itu besar banget. Betul. Biar karena cepat selesai. Karena semakin kita ada di rumah, semakin kita disiplin untuk tetap ada di rumah, kita juga memutus penyebaran virus corona ini, ya kan? Flatten the curve ya. Yeah. Jadi kayak kita ya perjuangan kita di situ gitu loh. Kalau yang dokter-dokter ya mereka membantu. Mereka itu adalah benteng terakhir, mereka bilang. Jadi kita adalah yang paling garda terdepan untuk memutus mata rantai corona ini, bukan tenaga-tenaga medis. Kan kalian juga mau tahu kan, kepengen juga kan podcast kita ngedatengin tamu-tamu. Kalau kayak gini kan susah. Jadi tamunya belum ada. Gue juga yang ngomong. Oke, kalau gitu. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga podcast ini bisa menginspirasi kalian. Kalau misalnya nggak menginspirasi kalian, siapa tahu bisa juga menginspirasi bapaknya, ibunya, tetangganya, Pak D-nya, budenya. Bisa semuanya. Pokoknya harus dipaksa terinspirasi. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi ya di podcast selanjutnya. Bye.